Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan bikin tutorial gimana caranya menghubungkan Crystal Video Wireless Swift Z ke smartphone kita. Oke? Mari kita eksekusi. Oke, pertama-tama kita download aplikasi namanya Crystal Vision. Ketik di pencarian yaitu Crystal Vision. Oke, setelah itu kita tekan enter dan kita download. Tunggu sampai download selesai. Dan setelah itu kita setting di kamera ke format Full HD, yaitu masuk ke Movie 1, file format, pilih ke XAF CSHD, dan setelah itu kita kembali dan jangan lupa kita konekkan HDMI in dari transmitter Swift Z. Setelah itu kita tekan power, tahan sampai muncul logo Crystal Video Wireless, dan di receiver kayak gitu juga kita tekan power, tahan. Oke, setelah hidup tunggu sampai terkoneksi. Ketika sudah terkoneksi jangan lupa kita aktifkan RTSP nya dengan menekan tombol RTSP, tahan di receiver dan transmitter, karena kita akan menghubungkan Swift Z ini ke smartphone. Dan ketika sudah aktif dua-duanya, kita buka aplikasinya di smartphone yaitu Crystal Vision. Tapi jangan dibuka dulu, kita connect ke jaringan WiFi CVW. Kita tunggu, ini udah muncul, kita tekan CVW kata sandi 1 sampai 8, karena ini udah saya masukin kata sandi, maka dia otomatis terhubung. Setelah itu kita buka aplikasi Crystal Vision. Ini oke aja, izinkan. Dan ketika muncul WiFi setting kayak gini, kita kembali ke aplikasinya kita tutup habis. Setelah itu kita buka lagi dan kita geser ke kanan, pilih CVW Swift Z. Di sini ada warna coklat, kita tekan enter aja, dan ini udah terhubung otomatis kawan. Di paling kanan nih volume, fokus, zebra. Nah, ini tinggal tekan aja kawan. Nih, oke. Ketika mau ngambil gambar tinggal tekan ini, di samping sini ada foto, bisa juga dicoret-coret gitu. Oke, iya. Oke, kita tekan aja sesuai keinginan. Kalau misal mau kasih lingkaran atau apa itu bisa. Oke. Dan ketika mau record, di sini ada record, tinggal tekan aja record, maka dia akan otomatis terekam. Dia akan otomatis terekam. Kalau misal mau simpan, ini ada simpan. Oke kawan, video itu akan otomatis terekam. Kalau misalnya kawan-kawan mau ngerekam, di sebelah sini ini volume, di sebelah kanan volume, sebelah kiri brightness-nya. Oke kawan-kawan,
Ini adalah sungguh simple sekali. Oke, di receiver SwiftZ untuk menampilkan nih tinggal geser aja ke kiri dan tekan, dan di atas ini ada tombol menu untuk pilih, kita tekan aja. Untuk mengaktifkan kita tekan aja. Kalau udah warna hijau berarti dia aktif kawan. Di sini ada menu. Oke. Dan untuk mengaktifkan ini kita tekan 2 kali di LCD monitornya. Dan ini adalah menu-menu yang terdapat di dalam monitor Crystal Video Wireless SwiftZ. Untuk menampilkan grid, ini ada juga nih. Oke. Market center, ini untuk market center. Untuk di sebelah kiri, ini adalah brightness-nya kawan. Kalau misalnya kita naikkan ke atas itu terang, kalau misalnya ke bawah turun. Di sebelah kanan ini volume, nih tinggal tekan, naikkan ke atas dan ke bawah. Untuk merubah tampilan display, oke. Untuk merubah tampilan display, di sini ada HDMI info. Kita tekan on. Ketika kita pilih on, maka di internal kamera itu akan padam, dan tampilan di SwiftZ dia akan seperti kayak gini, dan di monitor kamera kita akan on. Untuk mengaktifkan lagi tinggal off kan. Oke, maka tampilannya akan seperti ini. Ini titik pertama 50 meter. Titik kedua kita ke sana. Dan ini titik yang kedua 100 meter. Ini mau taruh sini, oke. Oke kawan-kawan, sekarang saya berada di luar ruangan dan kali ini saya mau mengetes kemampuan transmitter dari Crystal Video Wireless SwiftZ. Dan ini sudah saya rangkai. Ini saya menggunakan Crystal Video Wireless SwiftZ. Dan satu lagi sudah masuk ke setup my camera. And this is my setup. I'm using Crystal Video Wireless SwiftZ. Oke kawan-kawan, nih saatnya kita mau mengetes kemampuan sinyal transmisi dari sinyal Crystal Video Wireless SwiftZ berapa, karena di situ tertulis 800 feet atau sekitar 250 meter. Oke, saatnya kita coba. Nih udah ada kameramen dengan modelnya. Oke, let's go. Dan nih saya sudah ini sudah men-setup, dan ini yang bawah ini saya menggunakan Crystal Video Wireless SwiftZ, dan yang atas ini saya menggunakan Dash View. Kalau yang ini nitsnya 500 nit, kalau yang atas ini 450 nit. Kalau masalah pencerahan brightness-nya itu kalau menurut saya udah cukup nih di luar ruangan nih. Oke, kalau yang ini 450 jadi kurang ini, kurang terang. Dan ini kawan sudah sampai di titik 50 meter. Itu kawan udah sampai di titik 50 meter, dan sampai segitu itu perjalanannya lancar dan sinyalnya pun sangat baik sekali kawan. Dan saya memberitahukan ke kawan, ini SwiftZ ini udah dilengkapi dengan HDMI out, jadi bisa kita hubungkan ke monitor lain. Dan ini kawan sudah sampai di titik 100 ya, ini udah sampai di 100 meter. Ini masih lancar, sinyalnya pun masih bagus kawan. Ini kawan masih jalan. Oke, dan
Ini udah sampai lewat 100 100 meter. Tuh kawan lagi iseng-iseng tuh bilang kuat dia. Oke. Dan itu sudah sampai di 200 meter. Oke. 200. Siap. Oh, 150 ya. Oke. Kawan udah sampai di 100 atau 200 meter. Yup. Ya, ini kawan udah sampai di titik 150 meter. Ini sinyalnya pun masih bagus, kawan. Oke, ini udah mulai putus-putus. Coba kita konekkan menggunakan smartphone. Oke. Lewat 170 meter, sinyalnya pun masih bagus. Tidak ada kendala sedikit pun, kawan. Yup. Ini sinyal audio pun bagus. Ini udah sampai di titik 200 meter. Oke. Di titik 200 meter, kawan, masih lancar perjalanannya. Sinyal transmisinya pun sangat bagus. Dan ini warnanya itu kalau menurut saya itu sangat bagus sekali, kawan. Dan ini kawan sudah sampai di hampir titik 250 meter. Luar biasa sekali. Jadi Swift Z itu memang udah terbukti, kawan. Ini dia mampu menempuh 800 feet. Dan ini sudah sampai di 250 meter. Itu sinyalnya pun masih bagus. Oke. Pas di titik 250 meter. Reply. Ini hasil reply dari kamera. Ini ada, lihat kawan. Nih. Oke. Dan ini saya menggunakan Swift Z. Ini yang bawah ini Swift Z ini sekitar 500 nit. Kalau 500 nit itu kurasa brightness-nya udah cukup dibandingkan Dashview R5. Dashview R5 ini cuman brightness-nya itu cuman 450, jadi kurang cerah gitu, jadi agak gelap sedikit. Ini saya menggunakan Swift Z dengan nits 500 nit, jadi ini sudah terang sekali. Ini bisa kalian lihat nih, kawan-kawan. Oke. Dan ini view dari kamera langsung, karena kawan perjalanan kemari dia sambil memutar hasil rekod dari perjalanan dari titik 0 meter sampai 250 meter. Dan ini hasilnya, ini lumayan lancar nih, kawan. Jadi sini bisa dibandingkan bahwasanya untuk kualitas monitor dari produk ini lebih brightness ketimbang produk yang satu lagi. Nah, ini nih perbedaannya. Nah, jadi kita lebih nyaman menggunakan produk ini. Oke, kawan-kawan, tadi sudah kita review kemampuan dari Crystal Video Wireless Swift Z. Dia mampu mentransmisikan video dan audio dengan jarak tempuh sekitar 250 meter. Dan di lain kesempatan akan kita coba Swift 800 dengan Crystal Video Wireless Swift Z. Akan kita uji dua-duanya ini, siapa yang lebih unggul. Dan terima kasih untuk Crystal Video Wireless yang sudah mengirimkan Swift Z ini. Dan di lain kesempatan akan kita review lagi. Oke? Dan untuk kawan-kawan semua, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, and share. Oke? Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.